Satu. It's hot. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kalau ngomongin komunitas gitu kan ya, memang diawali dari dasarnya kepedulian gitu kan. Nah, dimana pada saat itu mungkin Setu ini dilihatnya kurang apa ya, dipandangnya kurang sedap lah gitu. Tapi ketika saya dan rekan-rekan yang lainnya, saya coba ajak gitu kan, ada di situ ada Pak Jami, ada almarhum Bapak Mami, itu awal muasalnya tuh. Nah, ketika perjalanan ini, alhamdulillah tuh ketemu kita namanya berbagai macam jurus Setu, gitu loh. Kisah dari jurus Setu kita coba untuk tanggapi bagaimana ini di sini ada jurus Setunya. Tadinya lumayan nih Pak, hutan jadi kayak hutan dulunya tuh. Walaupun di sini ada namanya Pok Darwis ya, gitu loh. Atau dibilang apa namanya ya, tentang sadar wisata dari masyarakat sendiri gitu kan. Ternyata alhasil kita coba jalanin, ketemulah namanya Balai Besar gitu kan. Dan alhamdulillah di situ kita coba rembuk, kita buat namanya Komunitas Peduli Setu Asipulo. Nah, di situ kita dijembatani Pak Jami, kita coba angkat menjadi juru Setu perwakilan dari Balai Besar. Alhamdulillah sampai sekarang dari pertemanan dari 2007 kita ketemu hingga 2022 nih, alhamdulillah terjalin dengan baik, dan kami juga semua komunitas juga bersinergi dengan baik sampai hingga akhir ini gitu. Walaupun ada namanya beberapa orang kita nih, namanya Allah sudah panggil, ada 2 orang almarhum dari Bapak Mamit, ada almarhum dari Pak Pendi. Dia yang pernah berjibaku di sini tentang kisah Setu Asipulo gitu. Semoga mudah-mudahan ya dari dijembatani Pak Jami ini ada respon yang baik yang sudah berkali-kali sudah disambangin oleh Balai Besar tentang revitalisasi Setu ya. Semoga tahun ini amin di ACC nih kita berharap banget, dan Dena dari orang-orang konsultannya juga sudah dihadirkan. Semoga kampung kami ini, Kampung Pulo RW 8 digaungin, RW-nya nih Bapak saya ini nih luar biasa. Terus para sesepuh, ada Bapak Rukyat, luar biasa mensupport kita. Semoga kedepannya makin solid, makin saling peduli sesama antara komunitas atau tempat yang lain untuk membenahi Setu Asipulo ini. Nama saya Jami Ali. Tinggalnya di sini di Jalan Situ Asih, Kampung Pulo RT 06 RW 8. Sebagai warga Kampung Pulo, sebagai warga RT 06 khususnya, saya dari masih
berojol saya di sini, dari masih lahir saya di sini. Di sini sudah ada situasi. Orang-orang bilang ada yang danau, ada yang namanya segala macam gitu ya. Tapi sekarang ini namanya menjadi situasi. Memang situ awalnya tadi ini tidak terawat gitu ya, tidak terawat, hanya sebagai tempat orang-orang sini mandi sehabis dari sawah, sehabis main bola, mandi di sini. Anak-anak kecil mulai berenang juga sampai dewasa. Ini sepertinya perlunya dilestarikan gitu. Akhirnya pada tahun 2007 itu saya ketemu komunitas seseorang yang memang peduli. Kalau bicara komunitas itu berarti kan bagaimana kita merasa peduli terhadap lingkungan kita. Kalau kita sudah peduli terhadap lingkungan kita, kemudian orang lain juga peduli, nah terbentuklah komunitas orang-orang yang peduli. Dari komunitas orang-orang yang peduli itu, mereka akan sama-sama merasa memiliki terhadap lingkungan, khususnya situasi ini. Meluas lagi ke arah depannya bahwa situasi ini bukan hanya sekedar dibersihkan, tapi ini bisa dijadikan sarana, ya, sarana santai, sarana bertemunya masyarakat gitu ya, antara satu dengan lainnya, bisa berkerumun, bisa bercengkrama di sini. Tempat wisata nantinya, wisata lokal, destinasi wisata yang orang semakin betah. Di sini setiap harinya itu paling tidak minimal ada 30 orang hari biasa, 30 orang yang bolak-balik mancing mulai dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu bisa mencapai ratusan orang mancing di sini dan santai ria bersama keluarga. Bukan hanya dari masyarakat sekitar, tapi dari masyarakat Jakarta, masyarakat Bogor, sampai ada yang dari Bekasi. Bunga sekuntum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasan, nama poyokan saya si Geblak Naur. Saya totok dari kumpulan orang-orang Depok untuk Kelurahan Rangkapan Jaya. Saya di Setu Asi Pulo ini sebagai salah satu yang ikut melestarikan dari Setu, ikut bersinergi dengan Juru Setu, dengan komunitas-komunitas yang ada di sini. Kebetulan di sini juga ada Sanggar Galung Rangkapan Jaya. Nah, ini kebetulan murid-murid saya, ya, tugas dari kami Koot, kumpulan orang-orang Depok, melestarikan seni budaya bahasa Depok. Ya, kami mengajarkan bagaimana anak-anak yang ada di sini seni bela dirinya dari tradisi menuju prestasi. Kami memang sanggar kami dari tahun 2021 yang lalu atau sekitar 2 tahun lalu. Di sini kami mengadakan latihan-latihan silat dan semuanya di sini. Ya, kami ikut juga kadang-kadang kalau ada lagi kerja bakti di sini, ya kami ikut turun. Dari seni budaya dan bahasa, kami juga melestarikan lingkungan. Kami juga ikut dalam keamanan. Semua kami bersinergi. Dari keamanannya semuanya kami ikut bersinergi. Kami tidak selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ini kebetulan dari Sanggar Galung, alirannya dari Pajajaran Cimande. Alhamdulillah kami sudah ikut 2 turnamen, dapat medali emas 2, dapat perak 2, dapat perunggu 1 untuk tingkat pelajar. Itu yang pertama untuk di Universitas Pertahanan, yang kedua untuk di Kostrad kemarin tuh Cilodong, kami ikut turnamen. Alhamdulillah anak-anak kami ini mempunyai mental, jadi kami bisa ikut semua lomba-lomba yang akan diadakan nanti. Ini kami buka untuk umum. Ini kebetulan warga-warga sini semua yang ikut di sini. Di Pancoran banyak tukang baju. Di Rangkapan Jaya ada rumah jagal untuk pemotongan hewan. Seni budaya kudu maju, jangan ditinggal, kita kudu lestarikan. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak, bersedia, budi, bakti, sakti. 1, it,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmudin Sudin, kelahiran Kampung Pulo. Ini Kampung Pulo, RT 6 RW 08, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Ketika saya menyadari melihat keberadaan situasi pulau yang dulu bapak saya, orang tua kami sejak remaja sudah mengurusi danau ini sebagai pusat air jernih di kampung kami, dan kemudian banyak tamu-tamu dari luar negeri, dari Korea, dari Jepang untuk melakukan peninjauan dan sekolah alam di sini. Pertanian situasi pulau juga pada tahun 82, 83 sampai dengan tahun 90 itu menjadi pilot project pertanian ikan di Jawa Barat. Sehingganya kelompok kerja yang dipimpin para orang tua kami itu sampai mendapatkan penghargaan tingkat nasional karena danau ini, situasi pulau ini itu ada keramba-keramba di danau ini yang diurus oleh kelompok tani. Nah, dari situlah berkahnya mendapatkan perhatian. Bahkan Gubernur Jawa Barat 2 periode itu setiap hari Senin pasti datang kemari hanya untuk meninjau pertanian khususnya perikanan. Yang menariknya beliau dalam keadaan berpuasa. Mohon maaf saya terlupa nama Pak Gubernur pada tahun-tahun 80-an itu Jawa Barat. Nah, kemudian di tahun 2000 itu diangkatnya kelompok kerja satu namanya Pokja oleh pemerintah Kota Depok. Namun tidak ada cukup perhatian terhadap situasi, sehingga tahun 2005-2006 situasi pulau ini mengalami kekeringan yang sangat fatal, di mana air hanya terdapat di tengah sana itu sedikit. Banyak orang-orang yang bermain bola di sini, sepak gitu. Nah, dan juga di pinggiran sini dalam karena diambil tanahnya untuk nguruk di atas PLN dengan cara serampangan menggunakan eskavator dikeduk, lalu tidak dikeringin airnya, pada akhirnya tidak bagus untuk bagian dasar danau situasi pulau. 2006 karena keringnya situasi pulau, saya mengajak beberapa masyarakat sini untuk membentuk namanya kita sebut dengan masyarakat peduli situasi pulau. Terbentuklah pengurusan, ketuanya diamanahkan kepada saya. Namun Pokja yang tadi dibentuk oleh pemerintahan tetap ada. Sinergitas yang kami bangun dalam melaksanakan amanah untuk meningkatkan kualitas air satu dan keadaan fisik tanahnya ini terus kami gelorakan, dan kami kemudian kerjasama dengan Lempalhi, Lembaga Pemerhati dan Pelestarian Lingkungan Hidup Indonesia. Lempalhi ini kemudian concern di dalam pembangunan fisik. Alhamdulillah, baik pemerintah kota, provinsi memberikan bantuan untuk turap di sebelah utara sini dan sebelah barat sana. Sementara pohon-pohon ini itu pendanaan yang diperoleh oleh Lempalhi dari para donatur dan dana CSR, khususnya PLN. Kita terus bangun danau ini untuk satu tujuan, yaitu pusat budaya dan pariwisata keluarga Kota Depok. Sehingganya Wali Kota Depok Pak Nur Mahmudi Ismail, kemudian Pak Wakil Wali Kota Pak Yuyun Wira Saputra waktu itu hadir beberapa kali kemari.
menurunkan bebek-bebekan yang kemudian hancur tidak dirawat setelah saya tidak jadi pengurus. Ya, dengan kondisi tertentu pada akhirnya bebek-bebekan yang tadinya menghasilkan untuk biaya operasional ini tidak lagi menghasilkan. Nah, saya berharap pemerintah Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat, baik yang melalui BWSCC maupun pula Dinas SDA, itu lebih memberikan perhatian khusus kepada danau-danau yang kurang lebih 21 setu di Kota Depok. Nah, ini masih berjalan pengelolaannya swadaya masyarakat, sehingga manfaat dari setu ini ya hanya sekedar seperti ini ya, yang mau mancing ya dengan seberapa pendapatnya. Kalau setu Asipulo ini benar-benar dikonsenkan oleh pemerintah untuk dibangunkan jalan di sini untuk tembus dari Jalan Raya Keadilan menuju Jalan Raya Pitara, mobil bisa 2 arah masuk ya. Kemudian bisa dibuatkan jogging track ya, jogging track sekitar. Ini akan ramai setiap paling tidak setiap hari Sabtu dan hari Ahad. Belum lagi bebek-bebekan, kita buatin pemancingan. Saya berharap ada kolam renang tersendiri buat anak-anak. Tahun 2008 saya pernah dikabulkan oleh pemerintah Jawa Barat, Dinas SDA-nya, Sumber Daya Air Jawa Barat, untuk membuat dam air di pintu masuk sana, sehingganya air yang masuk ke Danau Setu Asipulo ini air yang bukan hanya saja jernih, tetapi ketika terpinum pun oleh orang itu tidak menyebabkan dia sakit. Selama saya pimpin dari 2006 sampai 2009, kita 3 kali mendapatkan penghargaan. 2 kali penghargaan sebagai Pokja terbaik sekota Depok, ya, mendapatkan trofi dari wali kota. Kemudian ada gerobak sampah dan sebagainya, itu sebagai bagian penghargaan. Lalu 2008-nya saya mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Pak Dani Setiawan, yang kita waktu itu diberikan di Bendung Jatiluhur. Itu biaya operasional, walaupun nilainya nggak besar ya, tetapi saya manfaatkan untuk membuat 2 pintu gerbang masuk ke setu yang juga sekarang sudah tidak nampak, sudah dirusak oleh masyarakat. Nah, ini sangat disayangkan sekali, padahal ini sangat besar potensinya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Terima kasih.